Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan tugas ujian tengah semester mata kuliah komunikasi antar pribadi dan budaya cyber. Perkenalkan anggota kelompok kami, saya sendiri Dermawan Rizal Sanjaya. Saya Devia Febrianti. Mentari Rahayu Rahmatia. Saya Muhammad Adli Razak. Dan saya Hilda Nikmatul Maula. Pada kesempatan ini, kami akan membahas fenomena cyberbullying dan cancel culture terhadap konten kreator TikTok di Indonesia dengan studi kasus Fujianti Utami Putri. Kasus ini kami pilih karena fenomena tersebut semakin sering terjadi di media sosial dan memberikan dampak yang cukup besar terhadap individu yang menjadi sasaran. Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah memberikan banyak kemudahan bagi masyarakat dalam berinteraksi dan bertukar informasi. Melalui media sosial, setiap orang dapat menyampaikan pendapat dan berkomunikasi secara bebas. Namun, kebebasan tersebut terkadang menjadi sulit dikendalikan atau bahkan out of control. Akibatnya, muncul berbagai fenomena seperti cyberbullying dan cancel culture yang banyak terjadi di media sosial, khususnya TikTok. Selanjutnya, rekan saya Devia akan menjelaskan studi kasus yang kami analisis. Pada penelitian ini, kami menggunakan kasus Fujianti Utami Putri sebagai objek analisis. Puji merupakan seorang influencer dan konten kreator yang memiliki banyak pengikut di media sosial. Sebagai figur publik, hampir setiap aktivitas yang ia unggah selalu mendapatkan perhatian dari masyarakat. Selain memperoleh dukungan dari para penggemarnya, Puji juga sering menerima komentar negatif berupa hinaan, body shaming, maupun ujaran kebencian. Nah, fenomena tersebut menjadi contoh nyata bagaimana cyberbullying dapat terjadi dalam interaksi digital sehari-hari. Dalam fenomena cyberbullying terhadap Puji, terdapat dua bentuk komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah komunikasi verbal. Komunikasi verbal terlihat melalui komentar, balasan komentar, direct message, dan live streaming. Yang kedua adalah komunikasi nonverbal. Komunikasi nonverbal dapat terlihat melalui ekspresi wajah, bahasa tubuh, simbol, emoji, maupun tampilan visual dalam sebuah konten. Perbedaan interpretasi terhadap pesan verbal dan nonverbal seringkali memicu munculnya kesalahpahaman serta komentar negatif. Selanjutnya, teman kelompok saya, Kak Hilda, akan menjelaskan unsur komunikasi dalam fenomena ini. Dalam fenomena cyberbullying terhadap Fuji terdapat beberapa unsur komunikasi, yaitu adalah komunikator. Fuji sebagai konten kreator dan para pengguna TikTok sebagai pemberi respon. Kedua adalah pesan yang dapat berupa dukungan, kritik, komentar, maupun ujaran kebencian. Yang ketiga ada media, yaitu platform TikTok sendiri yang digunakan untuk menyampaikan pesan. Yang keempat adalah efek, yaitu dampak yang muncul seperti stres, tekanan emosional, dan menurunkan rasa percaya diri. Yang kelima adalah umpan balik, yang dapat berupa balasan komentar, klarifikasi, maupun dukungan dari pengguna lainnya. Dalam analisis ini, kami menggunakan dua teori komunikasi antar pribadi. Yang pertama adalah teori penetrasi sosial yang dikemukakan oleh Altman dan Taylor pada tahun 1973. Teori ini menjelaskan bahwa hubungan interpersonal berkembang melalui keterbukaan diri atau self-disclosure. Dalam kasus Fuji, keterbukaan diri terlihat dari berbagai konten yang dibagikan, aktivitas, dan kehidupan pribadinya kepada publik. Selanjutnya, teori kedua adalah teori pengurangan ketidakpastian dari Berger dan Calabes pada tahun 1975. Teori ini menjelaskan bahwa seseorang berusaha memahami orang lain dengan mencari informasi untuk mengurangi ketidakpastian. Namun,
Ketika asumsi dan persepsi tidak sesuai dengan kenyataan, maka dapat muncul kesalahpahaman dan komentar negatif. Selanjutnya adalah penjelasan mengenai fenomena budaya siber yang muncul dari cyberbullying yang akan dijelaskan oleh Kak Mentari. Fenomena cyberbullying juga berkaitan dengan budaya cyber. Budaya cyber yang muncul dalam kasus ini ditandai oleh interaktivitas yang tinggi antar pengguna media sosial. Selain itu, terdapat partisipasi pengguna yang aktif dalam memberikan komentar dan juga opini. Karakteristik lainnya adalah user-generated content, anonimitas, kecepatan penyebaran informasi, komunitas virtual, dan juga identitas digital. Faktor-faktor tersebut membuat informasi maupun komentar dapat menyebar dengan sangat cepat kepada banyak pengguna. Selain cyberbullying, terdapat fenomena lain yang sering muncul di media sosial, yaitu cancel culture. Cancel culture merupakan tindakan kolektif dari pengguna media sosial untuk mengkritik, memboikot, atau menolak seseorang yang dianggap melakukan kesalahan. Fenomena ini biasanya terjadi ketika suatu isu menjadi viral dan memicu reaksi besar dari masyarakat. Dalam banyaknya kasus, cancel culture sering berjalan bersamaan dengan cyberbullying sehingga tekanan yang diterima korban menjadi semakin besar. Selanjutnya, Adli akan menjelaskan mengenai dampak positif dan juga dampak negatif dari masalah ini. Fenomena cyberbullying dan cancel culture memiliki dampak positif maupun dampak negatif. Adapun dampak positifnya adalah meningkatnya kesadaran masyarakat mengenai pentingnya literasi digital, serta munculnya solidaritas dari komunitas yang memberikan dukungan kepada para korban. Namun, dampak negatifnya juga tak kalah lebih besar nih. Cyberbullying dapat menimbulkan konflik, gangguan kesehatan mental, stres, kecemasan, dan menurunnya rasa kepercayaan diri. Selain itu, lingkungan digital juga dapat menjadi tidak sehat akibat maraknya ujaran kebencian dan perundungan. Untuk mengurangi fenomena cyberbullying dan cancel culture, terdapat beberapa solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, dengan kita menerapkan etika berkomunikasi dalam menggunakan media sosial. Yang kedua, mari sama-sama kita tingkatkan literasi digital agar masyarakat lebih bijak nih dalam menerima dan menyebarkan informasi. Yang ketiga, mari sama-sama kita tumbuhkan rasa empati sebelum memberikan komentar kepada orang lain. Yang keempat, dengan meningkatkan keamanan media sosial melalui modernisasi komentar dan pelaporan akun yang melakukan perundungan. Dan yang terakhir adalah menjaga kesehatan psikologi pengguna media sosial. Berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa komunikasi memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk interaksi di dunia digital. Khususnya, etika dalam berkomunikasi sangat diperlukan untuk menjaga lingkungan digital yang sehat, mencegah kesalahpahaman, serta melindungi pengguna media sosial atau penggunanya dari dampak negatif cyberbullying dan cancel culture. Oleh karena itu, komunikasi yang baik dan bertanggung jawab perlu diterapkan oleh seluruh pengguna media sosial. Komunikasi adalah kunci. Sekian dari kelompok 2, kami ucapkan terima kasih atas perhatian Ibu dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.